Jadi orang kaya banyak, tapi menjadi orang penderma, apakah ada atau tidak? Apakah banyak atau tidak? Ya, silakan menjadi orang kaya. Kalau sudah jalur tak, orang Bugis bilang nak kuwereta, nak daleta mencari tosogi, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi pilihan kita berikutnya adalah, maukah kita menjadi penderma, ataukah kita menjadi orang yang baik? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat pada khutbah siang hari ini, saya ingin sedikit mengupas kisah tentang salah satu nabi yang dikenal dalam Al-Quran penuh dengan cobaan. Setelah Ayub ada namanya Nabi Yunus. Kalau sepintas mungkin kita mendengar Nabi Yunus, maka terlintas dalam pikiran kita adalah, oh itu nabi yang pernah dimakan ikan. Saya rasa begitu Pak ya. Tetapi apa hikmah yang bisa kita dapatkan? Jadi ketika Al-Quran bercerita, itu bukan hanya sekedar bercerita, bukan hanya sebatas dongeng. Ya, bukan hanya asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang yang dulu, bukan. Ada mesti hikmah pelajaran yang mesti kita dapatkan, yang kita petik. Karena fungsi Al-Quran begitu, bukan hanya untuk dibaca, akan tetapi apa kira-kira pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah itu. Kita mulai dari Quran surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir 'alayhi fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya rasa doa ini sudah kita hafal Pak ya. Ketika imam selepas zikir wirid lalu berdoa, kadang-kadang kita mendengar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah doa ini sudah kita maksimalkan dalam relung-relung hati kita? Kita kupas secara singkat. Jadi doa ini, kalau kita berbicara tentang penyebab, jadi doa ini Allah hadirkan kepada Nabi Yunus ketika Nabi Yunus sudah berada dalam keputusasaan. Ya, singkat cerita, karena Nabi Yunus tidak didengar ceramahnya oleh umatnya, maka yang dia lakukan adalah dia meninggalkan kaumnya dan dia pergi menghibur diri. Dalam satu riwayat dikatakan dia menaiki sebuah sampan, dari sampan itu kemudian dia terjatuh, dan terjatuhlah dia ke dalam, masuklah ia ke dalam air, dia tenggelam lalu dimakan oleh ikan. Bukan ikan yang saya mau cerita, tetapi kedahsyatan doa inilah yang Allah hadirkan kepada Nabi Yunus alaihi salam, sehingga ending cerita ini mengatakan fastajabna lah wa najainahu minal gham. Allah katakan kami selamatkan Nabi Yunus dan kami hilangkan dia dari kepenatan. Ini yang kita mau tahu Pak. Kalau kita berpikir secara logika, tidak mungkin ada orang yang bisa selamat dari peristiwa seperti ini. Makanya saya katakan jangan coba-coba, jangan iseng-iseng. Kita banyak masalah, banyak problematika hidup, kita pergi ke tengah pantai pakai perahu lalu kita jatuh, dimakan kita ikan. Ya, mungkin ceritanya lain Pak. Kalau Nabi Yunus selamat, mungkin kita besok terus akan ditakziahi, meninggal kita. Tapi ya, Nabi Yunus endingnya adalah dia selamat. Inilah doa yang Allah ajarkan, inilah yang mesti kita resapi, kita dalami maknanya. Yang pertama yang Allah ajarkan adalah la ilaha illa anta. Itu adalah kalimat tauhid. Kalau kita berbicara, kalau kita pertanyakan, kenapa kalimat ini mesti yang diajarkan paling pertama kepada Nabi Yunus? Jawabannya adalah Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Yunus bahwa pondasi segala persoalan permasalahan yang Allah inginkan, kata Allah, la ilaha illa anta, jangan kau tinggalkan aku, kata Allah. Tidak ada sesembahan selain aku, kata Allah. Kalau kita tarik pada zaman kita saat ini, sebesar apapun problematika hidup kita yang Allah inginkan, jangan kau lupakan aku, kata Allah. Jangan kau tinggalkan agamamu, kata Allah. Jangan kau gadaikan imanmu selain aku. Itu yang Allah inginkan kepada Nabi Yunus. Dan ini hikmahnya bisa kita ambil.
Yang kedua, subhanaka, atau sering kita dengar, sering kita ucap dengan kalimat subhanallah. Kalau saya lempar pertanyaan ini dan Bapak tidak usah menjawab. Subhanaka atau subhanallah itu artinya apa? Maha suci. Tapi kalau kemudian saya tanya lagi, maha suci apa? Bersih. Ya bersih apa bersih apa dulu? Berarti jawaban ini belum clear, Pak. Ya, belum memuaskan. Sering kita zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya mungkin kita artikan sebatas ini hanya maha suci, maha suci.